اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Silahkan diisi top yang terdepan, karena khutbah Jumat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jumat itu sendiri. Silahkan bagi bapak-bapak yang masih ada di luar untuk segera masuk, yang sudah ada di dalam boleh merapat untuk menyempurnakan pahalanya. Khutbah Jumat tidak terpisahkan dari sholat Jumat itu sendiri. Silahkan di depan supaya bisa memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang lainnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat untuk kita semuanya. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, waktu yang luang, lingkungan yang aman, dan kemudian berada di tempat yang insya Allah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua ketika kita hari ini duduk bersimpuh dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala niat baik kita, doa kita, amal soleh kita yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini atau dalam waktu yang dekat kita semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saudara-saudara kita yang ada di Sumatera diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah yang begitu sangat luar biasa besarnya. Musibah longsor, banjir bandang yang kemudian telah merenggut nyawa hampir mendekati 1000 nyawa atau 1000 jiwa. Belum ditambah lagi dengan korban yang tertimbun dan yang belum ditemukan. Rumah-rumah hancur, bahkan ada beberapa wilayah yang tertimbun tidak terlihat lagi. Bangunan-bangunan sudah tidak lagi bisa dihuni. Tempat belajar anak-anak kita, tempat ibadah, walaupun ada sebagian tempat ibadah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua fasilitas tersapu oleh air dan tanah juga batu dalam banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tentu ini menjadi duka kita bersama. Karena bagi kita seorang muslim, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh yang menyatu. Jika ada saudaranya yang sakit, maka tentu kita juga akan merasakan sakitnya. Dan itulah sejatinya seorang mukmin yang baik. Di antara musibah yang kemudian Allah datangkan kepada kita, yang hari ini belum selesai masalahnya, yaitu adanya yang longsor yang datang tiba-tiba begitu saja, menyapu semua yang ada di hadapannya. Tentu semua ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Tidak ada satu hal pun yang Allah datangkan kepada kita kecuali di dalamnya selalu ada hikmah. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita ambil hikmah
kita ambil pelajaran apa yang kemudian terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Kenapa bencana itu bisa datang begitu dahsyatnya? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Kenapa musibah itu datang begitu besar? Mengapa bencana itu datang begitu secara besar? Tentu Allah mendatangkan semuanya bukan tidak ada sebab. Semuanya pasti ada sebab. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala Allah ingatkan kepada kita, sebabnya adalah karena perbuatan dosa manusia. Perbuatan dosa manusia inilah yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan alam yang ada di muka bumi. Maka dari musibah ini, mari kita bermuhasabah, mari kita tafakuri firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah ingatkan, wala tufsidu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan. Jangan kalian berbuat zolim. Jangan kalian berbuat menganiaya. Jangan kalian berbuat merusak sehingga kemudian merugikan banyak orang. Wala tufsidu, jangan kalian merusak. Fil ardi, segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan di bumi, yang penuh dengan keseimbangan, yang penuh dengan keserasian. Fil ardi ba'da islahiha, setelah Allah merapihkan semuanya, setelah Allah membereskan semuanya menjadi seimbang untuk layak dihuni, ditempati, ditenggali oleh manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ba'da islahiha, setelah Allah membereskannya, merapihkannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Inilah yang kemudian Allah ingatkan kepada kita, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dosa pertama, kenapa musibah itu datang? Karena kita melanggar aturan ini. Setelah Allah ingatkan jangan merusak bumi, tapi ada sekelompok orang yang kemudian merusaknya. Siapa mereka yang merusaknya? Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah. Maka dosa yang pertama, musibah itu datang karena adanya kesalahan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa kita kepada alam. Karena kita tidak taat kepada Allah, yang Allah perintahkan jangan merusak kamu di muka bumi, tapi kemudian ada orang yang merusaknya, maka ini yang kemudian akan menjadi akibat-akibat selanjutnya. Dosa kita kepada alam begitu sangat besar sekali. Dan yang ketiga, dosa kita adalah dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia yang pada akhirnya ada sebagian kelompok yang dirugikan oleh perbuatan-perbuatan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, jika kemudian kita melihat kenapa alam hari ini rusak, bumi kita ini rusak, sebabnya adalah karena dosa kita. Karena itu adalah ulahnya kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bahkan Allah sudah mengingatkannya, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Rusaknya
tatanan alam kita, baik di darat maupun di laut. Ya, di darat sudah jelas, hutan-hutan kita hari ini sudah mulai menggundul. Tanah-tanah daratan kita yang mestinya tanah untuk menyerap air sekarang sudah penuh dengan bangunan-bangunan. Tidak ada tempat di mana air menampungnya. Di laut juga begitu. Banyak kita kemudian dapatkan berita para petani, para nelayan sulit untuk mendapatkan ikan-ikannya karena polusi dan lain sebagainya. Bima kasabat aidin nas. Allah sebutkan, Allah tegaskan, semua itu bukan karena Allah marah kepada kalian, bukan karena Allah benci kepada kita, tapi justru manusia yang tidak mau menjaga alamnya. Dan rusaknya adalah karena ulahnya sendiri. Maka akibatnya yang rugi adalah manusia juga. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas lidzaiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maka kemudian Allah menghukumnya. Maka Allah menghukum orang-orang yang berbuat dosa itu. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa semua alam ini bertasbih, tidak diam, semuanya bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung bergerak atas perintah Allah, tumbuhan bergerak atas perintah Allah, tanah bergerak atas perintah Allah, batu bergerak atas perintah Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Dan itulah caranya mereka bertasbih kepada Allah, taat semuanya kepada Allah. Dan hari ini kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal dan hati, maka tentu kita harus lebih baik ketaatannya daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana solusinya agar kita terhindar dari musibah-musibah yang akan datang, atau terhindar dari musibah-musibah yang tidak ingin kita harapkan? Maka kembali kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusinya di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan solusi untuk kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Solusi yang Allah kemudian tawarkan kepada kita agar Allah menurunkan berkah dari langit seperti air hujan yang tidak akan menjadi sebuah bencana bagi kita. Tanah supaya menjadi berkah, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan amanu wattaqau. Solusinya adalah kalian harus beriman kepada Allah. Solusinya kalian harus yakin takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa itu adalah kita taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Apa aturannya? Apa perintah Allah? Salah satu di antara perintah Allah, jangan rusak alam, jangan babat alam, jangan tebangi tanaman-tanaman, jangan gunduli hutan-hutan. Amanu wattaqau, bentuk ketaatan kita itu salah satu di antaranya adalah menjaga ekosistem lingkungan kita supaya tetap hijau, supaya tetap subur. Bahkan kemudian secara eksplisit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya agar bumi kita ini hijau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menanam tanaman. Bahkan menanam menjadi bagian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Menanam tanaman itu menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada sekelompok orang yang merusak tanaman, dia bukan hanya saja merusak lingkungan, tetapi dia sedang tidak taat kepada Allah dan dia tidak taat kepada perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hijaukan bumi dengan cara kita memperbanyak tanaman. Bahkan dari menanam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan memberikan apresiasinya. Barang siapa yang menanam tanaman, kemudian tumbuh tanaman itu, dihinggapi oleh burung makhluk-makhluk yang lain, maka dia dapat pahala. Ketika kemudian ada orang yang berteduh di bawah pohon itu, maka dia yang menanamnya mendapatkan pahala. Ketika tanaman itu berbuah, dimakan, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian ketika buah itu sekalipun dimakan oleh binatang lain seperti lalai, codot dan lain sebagainya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap mendapatkan pahala. Masya Allah. Maka merusak lingkungan, menebang pohon, itu adalah pelanggaran berat. Bukan hanya saja merusak lingkungan, tetapi dia sedang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Walau anna ahlal qura, taat itu adalah ketika kita taat kepada aturan-aturan yang sudah disepakati oleh umumnya. Bahwa siapapun pasti memahami, bisa dimaklumi tentang larangan orang yang membuang sampah. Maka orang yang membuang sampah adalah bagian dari orang yang bukan dia hanya sekedar merusak lingkungan, tapi dia tidak menjalankan amanah dari ketaatan ketakwaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka mari kita hidupkan kesadaran menjaga lingkungan itu dari diri kita sendiri. Mulai dari kita membuang sampah di tempatnya. Biasakan kalau kita melihat sampah, ada limbah-limbah yang membahayakan lingkungan kita, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk menjaganya. Apalagi hari ini sudah mulai masuk musim penghujan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar kita terhindar dari musibah-musibah. Gorong-gorong kita, mari kita bersihkan bersama-sama. Kocok, air-air yang menggenang, maka itu adalah menjadi kewajiban kita, kesadaran kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau lingkungan bersih, terjaga, insya Allah, Allah akan menjaga kita semuanya. Dan yang kemudian, yang tentu perlu kita pahami, bahwa semua musibah datang karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi solusi bagi kita agar terhindar dari musibah, mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hari ini kita dapatkan berita-berita viral, video-video viral di mana masyarakat-masyarakat yang terdampak hari ini dari banjir bandang ingin beribadah tapi sulit. Hari ini tentu ibrohnya adalah bagi kita, tempat ibadah masih terbuka, tempat ibadah masih nyaman, tempat ibadah kita masih dekat dengan kita. Mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari musibah-musibah itu. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberikan kenikmatan iman, ditingkatkan imannya dengan menjalankan ketaatan-ketaatan tadi, menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan. Dan mudah-mudahan dengan keimanan ini Allah tumbuhkan semangat kita untuk beribadah dan berbagi kepada saudara-saudara kita. Ribuan
yang hari ini menunggu bantuan dan uluran tangan kita. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita. Karena sejatinya seorang muslim adalah membantu muslim yang lainnya yang dalam keadaan bersedih dan terkena musibah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rizki yang luas sehingga kemudian mereka bisa bertahan hidup dan bisa beribadah lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silahkan diluruskan, dirapihkan, dirapatkan barisannya. Isi saf yang terdepan, isi saf yang ada di dalam terlebih dahulu. Sawa'atadilu. Anak-anak sholat yang baik ya. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk solidaritas saudara-saudara kita di Sumatera, kami membuka donasi bagi Bapak dan jamaah untuk bisa menitipkan sedekahnya atau infaknya melalui masjid ini yang nanti akan kita sumbangkan bersama DMI se-Jawa Barat. Silahkan, ada tim panitia yang menyiapkan kotak
Bagi bapak-bapak jamaah yang ingin menyumbangkan rizkinya, dipersilahkan dimasukkan ke dalam kotak khusus untuk donasi Sumatera. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.